Ilmuwan komputer dan CEO SingularityNet Ben Goertzel mengungkapkan proyeksi mengenai kehadiran kecerdasan buatan super atau Super Artificial Intelligence. Menurutnya, kehadiran teknologi ini kemungkinan akan terjadi pada tahun 2027 atau bahkan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Ben Super AI merupakan istilah yang menggambarkan tingkat kecerdasan buatan yang jauh melampaui kecerdasan manusia dalam segala aspek. Lantas, bagaimana pakar AI menanggapi hal tersebut? Akankah Super AI lebih unggul dari manusia? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pakar mengindikasikan bahwa kehadiran kecerdasan buatan super atau yang dikenal sebagai Super AI mungkin akan terjadi pada tahun 2027 atau bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Ben Goertzel, seorang ilmuwan komputer dan CEO SingularityNet, mengemukakan klaim tersebut dalam pidato penutupan Beneficial AGI Summit 2024 di Panama City, Panama pada Jumat 1 Maret 2024. Menurut Peter Norvig, pakar AI yang juga penulis buku teks yang sangat diakui, Artificial Intelligence, A Modern Approach, Super AI adalah sistem kecerdasan buatan yang mampu menyelesaikan setiap tugas yang bisa dilakukan oleh manusia, tetapi dengan performa yang lebih unggul. Mereka menggambarkan Super AI sebagai sistem yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menyelesaikan masalah dengan tingkat kemampuan yang jauh melampaui manusia dalam hal skala dan kecepatan. Profesor Indra Bayu, pakar AI dari Universitas Hasanuddin, menyatakan bahwa prediksi hadirnya Super AI lebih cepat sangatlah masuk akal, mengingat perkembangan pesat kecerdasan buatan yang telah merasuk dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari manusia. Dia juga mengungkapkan bahwa memungkinkan untuk meniru kecerdasan otak manusia bahkan 4 hingga 8 kali lipat, seperti yang diklaim oleh Ben Goertzel. AI itu, Artificial Intelligence, exist itu based on human brains works, ya, cara kerja otak kita. Gitu. Jadi selalu saya jelaskan bahwa di otak kita yang memberikan instruksi impuls, ya, mulai dari akson, sinaps, dendrit yang saling terkoneksi satu sama lain, sehingga dia bisa, ya seperti kita manusia bisa tahu ini panas, kita bisa berpikir rasio dan lain-lain berdasarkan data input empiris selama ini. Nah, berbasis itu, maka AI kita lakukan model yang sama dengan otak manusia. Akson, dendrit, dan kawan-kawan itu, sinapsnya, kita bawa ke dalam model komputasi, jadilah Artificial Intelligence. Kenapa? Dengan teknologi IC kita yang semakin bagus, ya, processing kita juga makin cepat, storage-nya kita makin gede, ya, akhirnya make sense bahwa AI akhirnya bisa berpikir layaknya seperti manusia. But again, rationally, berpikir secara rasional manusia. Nah, kalau dikatakan bagaimana dengan Super AI yang seperti Anda tanyakan lagi, is it possible seperti yang disampaikan, ya, yang sudah dilakukan di Panama itu, ya make sense lah, sangat masuk akal, ya. Kenapa? Karena teknologi IC-nya, ya, dari prosesor, dari storage, dan teknologi itu kan berkembang pesat sekali kita, sehingga untuk memimik suatu kondisi otak layaknya seperti otak manusia sangat memungkinkan, bahkan mungkin 4-8 kali lipat lebih cepat seperti klaim itu. Super AI dianggap tidak hanya setingkat, tetapi jauh melampaui kemampuan manusia dalam konteks berpikir rasional. Namun, Profesor Bayu menegaskan bahwa manusia memiliki kompleksitas yang melampaui sekedar berpikir, termasuk penggunaan intuisi dan emosi yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan. Meskipun begitu, dalam konteks berpikir rasional dan kalkulasi data, Super AI akan menjadi sebuah perangkat superkomputasi. Bagaimana dalam konteks rational thinking dan lain-lain? Ya, dia akan sangat super computing tuh, ya, dalam melakukan prediksi. Kenapa? Karena AI kan begitu melihat data dia tidak akan lupa. Beda dengan kita manusia, gampang lupa kan? Dia datanya sampai billion data aja lihat dia tetap ingat. Dan dari data-data empiris, bayangkan salah satu contoh yang kita bisa lihat, misalnya saya sudah desain weather system yang bisa prediksi cuaca dan lain-lain itu dengan AI. Kenapa? Berdasarkan data-data meteorologis yang sudah ada. Ingat proses terjadinya hujan, bahkan tadi malam, ya, terjadi sedikit little typhoon, ya, di Makassar, sehingga terjadi power outage.
itu kan sebenarnya kita bisa memprediksi dari semua radar-radar itu saling bercakap-cakap satu sama lain sebagai AI, standalone weather system, bahwa proses terjadinya awan, proses terjadinya hujan itu kan kita bisa lihat dari keadaan sekitarnya, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin dan seterusnya, itu prosesnya kita bisa lihat gitu. Nah, apakah AI akan jadi lebih bagus dalam prediksi? Ya dengan kemampuannya yang bisa menyedot data dengan Internet of Things juga combine dengan AI, ya udah selesai nih masalah. Ya dia memang akan sangat cepat dan ya itu sangat akurat malah. Profesor Indra Bayu juga menanggapi ramalan mengejutkan dari Elon Musk, seorang maestro teknologi terkenal dan visioner yang mengindikasikan bahwa AI dapat berkembang ke tahap di mana pekerjaan manusia tidak lagi diperlukan. Sehingga tidak dibutuhkan memang manusia-manusia, maaf teman-teman pekerja yang low level skill itu memang akan tergantikan dengan AI. Gitu. Tapi apakah AI akan menggantikan yang high level skill? Belum tentu. Karena untuk bisa mencapai suatu pekerjaan yang high level skill di manajerial dan lain-lain, saya bilang dibutuhkan complete set manusia, bukan sekedar muscle, bukan sekedar otak, tapi intuisi, pengalaman, wise, wisdom dan lain-lain yang belum tentu AI punya. Jadi kalau saya bilang Mas Elon, ya betul juga, ada betulnya tapi tidak totally true, tidak semuanya benar juga. Ya, karena ada pasti pekerjaan high level skill yang belum bisa AI lakukan. Namun Profesor Indra Bayu menjelaskan bahwa dengan adanya perkembangan AI, manusia tidak dituntut untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memahami dan menguasai AI. Namun, dia menegaskan bahwa dalam menghadapi persaingan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, manusia harus menjadi entitas yang tidak dapat tergantikan oleh AI, karena manusia memiliki intuisi yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan. Manusia sejati adalah mereka yang menggunakan hati dalam bekerja. Hal yang jauh lebih penting adalah meningkatkan keterampilan yang dimiliki, terus belajar dan tidak cepat puas dengan apa yang telah dicapai. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV.